Pada kuliah-kuliah sebelumnya kita telah melihat equilibrium di pasar barang yang ditunjukkan oleh kurva IS ya. Kemudian kita juga telah melihat bagaimana equilibrium di pasar uang yang ditunjukkan oleh kurva LM. Dari kurva IS dan kurva LM tersebut kita bisa melihat bagaimana output itu ditentukan oleh kekuatan permintaan pada jangka pendek. Nah, kemudian pada kuliah sebelumnya juga kita sudah membahas bagaimana equilibrium di pasar tenaga kerja dan menurunkan hubungan antara tingkat pengangguran dan inflasi, yang itu ditunjukkan oleh kurva Philip. Nah, pada kuliah kali ini kita akan menyatukan bagian-bagian tersebut untuk menggambarkan bagaimana perilaku output, tingkat pengangguran, dan inflasi baik secara jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, untuk melakukan hal tersebut, kita akan menggunakan model ISLM-PC model ya. Nah, singkatan PC ini merujuk pada Philip curve atau kurva Philip. Mari kita lihat bagaimana bentuk dari model ISLM-PC ini. Nah, tapi sebelum sampai ke ISLM-PC ini, mari kita flashback kembali terkait dengan bagaimana bentuk dari kurva ISLM. Nah, berdasarkan kuliah-kuliah sebelumnya kan kita sudah bahas tuh terkait dengan bagaimana equilibrium di pasar barang yang digambarkan oleh kurva IS ini. Nah, kurva IS ini diilustrasikan bentuknya oleh persamaan, yaitu persamaannya adalah Y atau jumlah output ini ditentukan oleh demand ya. Yang pertama adalah demand dari konsumsi, kemudian demand untuk investasi, dan juga belanja pemerintah. Nah, konsumsi ini ya dipengaruhi oleh disposable income. Disposable income ini adalah jumlah dari income dikurangi dengan pajak. Kemudian untuk investasi ini dipengaruhi oleh jumlah output, kemudian dipengaruhi oleh jumlah suku bunga real ya, besaran atau nilai dari suku bunga real, dan juga dipengaruhi oleh risk premium. Nah, sedangkan untuk belanja pemerintah atau G di sini besar kecilnya itu ditentukan oleh pemerintah sendiri. Nah, sedangkan untuk kurva LM ya, ini untuk kurva IS. Sedangkan untuk kurva LM ini mewakili equilibrium di pasar uang ya, yang bentuknya itu flat ya. Jadi besar kecilnya itu ditentukan oleh besarnya real interest rate yang ditentukan oleh bank sentral. Jadi ini kurva LM ini adalah dia sama dengan R ya, karena bentuknya dia flat. Nah, kalau kita ingat ya, bentuk kurvanya adalah seperti ini. Ini adalah output. Yang ini adalah R atau real interest rate. Kemudian untuk bentuk kurva IS-nya bentuknya seperti ini. Sedangkan LM karena dia flat ya, nilainya sesuai dengan suku bunga real yang dipilih oleh bank sentral. Jadi bentuk kurva dari kurva LM bentuknya seperti ini. Nah, titik equilibrium itu terjadi saat kurva IS itu sama dengan kurva LM. Jadi titik equilibrium terjadinya di titik ini. Outputnya adalah sebesar Y. Sedangkan suku bunga realnya adalah sebesar R ini.
Sekarang kita akan menggambar kembali hubungan antara inflasi dan tingkat pengangguran yang ditunjukkan oleh kurva Philip. Nah, untuk persamaan dari kurva Philip sendiri adalah seperti ini persamaannya ya. Jadi inflasi dikurangi dengan ekspektasi inflasi itu sama dengan negatif alfa. Kemudian angka pengangguran U dikurangi dengan angka pengangguran natural atau UN. Nah, dari persamaan kurva Philip ini sendiri ya. Oke, satu kurva Philip. Nah, di sini dari persamaan kurva Philip ini kita bisa melihat bagaimana hubungan antara tingkat pengangguran dan inflasi. Nah, di sini kita melihat hubungannya adalah negatif ya. Jadi kalau tingkat pengangguran ini lebih rendah daripada tingkat pengangguran natural ya, maka nilai inflasi ini akan lebih tinggi daripada nilai ekspektasi inflasi. Nah, ini adalah hubungan antara pengangguran dan inflasi yang kita peroleh dari kurva Philip. Nah, sekarang untuk bisa menghubungkan antara Philip curve ya, ini kita sebut PC atau Philip curve dengan ISLM di atas ya, maka kita harus menyusun kembali bentuk persamaan kurva Philip ini supaya nanti hubungannya adalah antara inflasi dengan output. Karena kalau kita lihat untuk kurva ISLM ya, ini sumbu horizontalnya adalah output ya, maka kalau kita ingin paralel menggambarkan antara ISLM dengan kurva Philip, maka kita harus memodifikasi atau menyusun kembali persamaan kurva Philip ini bentuknya menjadi hubungan antara inflasi dengan output. Nah, itu yang akan kita lakukan sekarang. Oke, kita akan mulai dengan melihat hubungan antara unemployment dan employment ya. Oke, kita mulai dengan melihat hubungan antara unemployment dan employment. Nah, kalau secara definisi ya, tingkat pengangguran atau unemployment rate ya, tingkat pengangguran adalah, misalnya tingkat pengangguran kita simbolkan biar sama kayak ini ya, U kecil. Berarti kita tulis tingkat pengangguran itu adalah U kecil. Itu merupakan rasio antara jumlah orang yang menganggur ya, saya tulis dengan huruf U besar, terhadap jumlah angkatan kerja, saya simbolkan dengan L besar. Jadi U kecil itu tingkat pengangguran ya. Kalau U besar ini adalah jumlah orang yang menganggur. Sedangkan L ini adalah jumlah angkatan kerja. Nah, kita juga bisa tulis ya, bahwasanya kan kalau kita lihat L angkatan kerja itu ya, sebagian ada yang bekerja ya, sebagian ada yang bekerja, sebagian ada yang menganggur. Jadi, kalau kita ingin buat definisi ini menjadi lebih sederhana, kita bisa tulis ya bahwasanya misalnya kita munculkan satu notasi baru, notasinya adalah N besar ya. N besar ini adalah jumlah orang yang bekerja. Bahwasanya jumlah orang yang menganggur itu kan sama dengan
labor force ya, atau jumlah angkatan kerja dikurangi dengan jumlah orang yang bekerja. Maka kita akan dapat berapa jumlah orang yang menganggur. Berarti kita bisa tulis bahwasanya U per L ini adalah sama dengan L jumlah angkatan kerja dikurangi dengan jumlah orang yang bekerja atau N ya, dibagi dengan L. Nah, sekarang bisa kita sederhanakan lagi nih ya. Ini saya buat ke bawah. Berarti kalau kita buat ini lebih sederhana ya, saya bisa tulis ini L per L sama dengan kurangi N per L. Ini sama dengan 1 dikurangi N per L. Berarti saya sekarang bisa definisikan bahwasanya tingkat pengangguran itu sama dengan 1 dikurangi jumlah orang yang bekerja ya, N dibagi dengan jumlah angkatan kerja atau L. Nah, sekarang misalnya saya ingin keluarkan N-nya ya. Jadi saya bisa menulisnya ini menjadi ini misalnya saya geser ini, pindahkan ini ke ruas kiri menjadi positif, berarti ini saya bisa tulis menjadi N per L, kemudian 1 dikurangi U ya. Oke. Kemudian saya sederhanakan lagi. Sekarang ini sama dengan N. Ini L-nya pindah ruas ke kanan ya, berarti dia tadinya di sini pembagi, kalau pindah berarti menjadi pengali. Berarti L dikali dengan 1 minus U. Nah, berarti dari mendefinisikan tingkat pengangguran, saya sekarang memperoleh definisi dari berapa jumlah orang yang bekerja atau N. N ini disebut juga sebagai employment. Kalau U ini adalah unemployment rate ya, dia tingkat pengangguran. Kalau U yang besar tadi ya, yang tadi ini beda ya. Kalau U yang besar ini adalah jumlah orang yang menganggur ya. Kalau U yang kecil dia bentuknya adalah rasio terhadap angkatan kerja ya. Jadi berapa jumlah orang yang menganggur dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja. Namanya adalah U kecil ya, tingkat pengangguran. Nah, di sini ya, ingat pada dasarnya kita ingin mencari kira-kira bagaimana bentuk hubungan antara output dengan inflasi ya, supaya kita bisa secara paralel menggambar antara kurva ISLM dan kurva Philip curve. Nah, sekarang kita sampai di sini, kita bisa mendefinisikan bahwasanya jumlah orang yang bekerja atau kita sebut employment itu adalah sama dengan jumlah angkatan kerja dikalikan dengan 1 dikurangi tingkat pengangguran atau U kecil. Nah, misalnya di sini kita asumsikan ya, diasumsikan bahwa ini untuk supaya kita lebih mudah dan kita bisa lebih sederhana untuk bisa mencari hubungan antara untuk bisa mencari hubungan antara output dan ini ya, dan inflasi ya pada dasarnya, untuk supaya bisa menggambarkan Philip curve paralel dengan ISLM. Diasumsikan bahwasanya output itu akan sama dengan employment. Jadi output kita notasikan dengan Y, employment kita notasikan dengan N besar ini ya. Maka kalau diasumsikan bahwasanya output itu sama dengan employment, maka kita bisa tulis kembali persamaan yang di atas ini menjadi Y sama dengan N sama dengan L buka kurung 1 dikurangi U kecil. Sekarang misalnya, sekarang
kita akan membuat istilah baru ya dengan istilah natural rate ya. Jadi tingkat pengangguran ya, tingkat pengangguran berada pada tingkat naturalnya Nah, di sini misalnya jika tingkat pengangguran berada pada tingkat naturalnya, maka kita sebut bahwasanya tingkat pengangguran tersebut adalah tingkat pengangguran natural yang kita notasikan dengan U kecil ya, tapi dia punya subscript N kecil. Nah, sekarang kita juga pasangkan istilah natural ini kepada variabel output dan juga kepada variabel ini employment. Nah, khusus untuk variabel jumlah angkatan kerja ini tidak kita pasangkan dengan istilah angka natural ya, karena memang di sini diasumsikan bahwasanya jumlah angkatan kerja itu diasumsikan cenderung tetap misalnya. Jadi naturalnya itu akan sama dengan L. Jadi ln itu akan sama dengan L, sehingga kita tidak perlu memasangkan subscript N kecil untuk L. Nah, sehingga kalau kita Y-nya kita tambah subscript N, ini adalah maksudnya adalah natural rate, natural output ya maksudnya. Atau kita sebut juga dengan istilah lain sebagai output potensial atau potential output. Kemudian untuk N besar kita juga pasangkan subscript N kecil di sini yang berarti adalah natural employment atau jumlah orang yang bekerja secara jumlahnya itu secara natural, jumlah natural ya. Nah, kemudian ya dengan membuat istilah ini ya, di sini kita bisa menulis ya. Sekarang kita bisa menulis bahwa deviasi employment terhadap natural employment bisa kita tulis seperti ini. Nah ini ya N, kita bisa tulis N dikurangi N pada tingkat ya natural atau pada level natural maksudnya di sini ya, karena di sini bukan berupa rasio N besarnya ya. Jadi kalau kita ingin menulis deviasi nilai employment terhadap angka natural dari employment itu sendiri, kita bisa tulis seperti ini. Nah, kalau N-nya ini kita kurangkan dengan natural employment, maka untuk Y juga kita bisa kurangkan dengan natural output ya. Oke, berarti kita bisa menulis yang di atas ini kita bisa tulis menjadi seperti ini. Y ini dikurangkan dengan natural outputnya YN. Kemudian untuk N ya, untuk N yang ini kita juga kurangkan dengan angka natural dari employment tersebut. Nah, sekarang kita masukkan ya yang definisi dari N tadi ya kepada persamaan yang ini. Nah, tadi kita mendefinisikan bahwasanya N itu adalah L dikali 1 minus U. Nah, berarti
Oke, saya tulis ulang di sini ya. Sebentar. Oke, saya tulis ulang di sini bahwasanya tadi N itu adalah L buka kurung 1 minus U. Ya. Ini sama dengan yang di atas ini ya. Nah, kalau kita mengkurangkan employment dengan employment pada level naturalnya, berarti yang ini kita juga kurangkan pada employment pada level naturalnya. Berarti kalau saya tulis di sini adalah N minus N pada level naturalnya, berarti yang ini juga dikurangi dengan L 1 minus. Oke, saya geser ke kanan. 1 minus U punya subscript N. Berarti ini kalau saya lanjutkan ya, jadinya ini bisa saya tulis sebagai L ya. Kemudian buka kurung unsur yang ini. 1 minus U dikurangi 1 minus atau 1 dikurangi UN. Nah, lanjut. Misalnya ini mau saya lebih sederhanakan lagi ya. Berarti misalnya saya buka aja ini kurungnya ya. Berarti ini jadinya L ya. Ini berarti 1 minus U ya. Ini kemudian min 1. Ini kemudian jadi plus. Jadi plus UN. Karena ini dia buka kurung ya. Di sini ada dalam kurung, ada tanda negatif. Ini kali ini jadi positif. Kalau kita buka kurungnya jadi positif UN. Oke, lalu saya kalikan L dengan unsur yang ada di dalam ini. Berarti jadinya L kali 1 L kali negatif U. Jadinya negatif LU. Kemudian L dikali negatif 1. Jadinya negatif L. Kemudian L dikali dengan positif U subscript N. Berarti jadinya adalah positif LUN. Punya ini U kecil ya. Oke, lalu ini saya sudah sederhanakan lagi ya. L dikurangi negatif L, 0 ya. Oke, berarti sekarang bentuk sederhananya adalah negatif LU ditambah LU subscript N. Nah, sekarang ini saya bisa sederhanakan lagi menjadi negatif L buka kurung U ya, kemudian negatif UN. Oke, ini sama ya. Oke. Nah, berarti kalau saya ke sini saya bisa tulis sekarang karena N dikurangi N subscript N itu adalah sama dengan ini ya. Berarti saya bisa tulis di sini sekarang menjadi Y dikurangi YN. Ini sama dengan negatif L buka kurung U dikurangi UN. Nah, teman-teman sekalian, di sini ya persamaan ini ya kalau kita interpretasikan ya, maka ada beberapa makna. Nah, teman-teman di sini misalnya ya, misalnya tingkat pengangguran ya, ini nilainya lebih tinggi daripada tingkat pengangguran natural. Ya. Kalau ini lebih tinggi, maka kalau ini lebih tinggi daripada UN ya, maka ini hasilnya adalah positif ya. Kalau kita lihat hubungan antara tingkat pengangguran ya, antara ini UU dikurangi UN ini terhadap Y dikurangi YN ini hubungannya adalah negatif karena ada penanda di sini ya, tandanya adalah negatif ya. Maka kalau nilai dari tingkat pengangguran ini lebih, misalnya kasusnya adalah lebih rendah ya. Kalau nilai dari tingkat pengangguran ini lebih rendah daripada tingkat pengangguran naturalnya, ya, artinya ini kan nilainya semakin kecil ya. Yang ini unsur di dalam kurung ini akan semakin kecil ya. Kalau yang U ini lebih rendah daripada UN, maka nilai yang ada di dalam kurung ini akan semakin kecil. Dan karena hubungannya dia negatif, maka nilai yang di sini itu akan semakin besar. Nah, berarti
bisa kita interpretasikan bahwasanya ketika U itu lebih rendah daripada UN, maka Y itu akan lebih tinggi daripada YN. Nah, teman-teman ya, ini ya hubungan ya deviasi antara output terhadap output naturalnya ini kita sebut sebagai output gap. Ya. Jadi kalau nilai tingkat pengangguran ini lebih rendah daripada tingkat pengangguran naturalnya, maka output gap-nya ini akan positif. Kenapa akan positif? Karena dia hubungannya kan negatif ya, si output dengan pengangguran sini. Berarti kalau unsur yang ini semakin rendah, ya karena tingkat penganggurannya ini lebih rendah daripada UN-nya, artinya nilai dalam kurung ini akan semakin rendah. Dan dia hubungannya positif, berarti unsur yang di dalam sini akan meningkat. Artinya nilai dari output itu akan lebih tinggi dibandingkan dengan nilai dari output natural. Sehingga output gap-nya akan positif. Nah, sekarang kita balik. Jika tingkat penganggurannya ini lebih tinggi daripada tingkat pengangguran natural, maka yang terjadi adalah output gap-nya akan bernilai negatif. Artinya tingkat output ini ya, level output ya, saya sebut level output karena nanti nilainya adalah berupa nilai ya, bukan rasio ya. Jadi level output ini akan lebih rendah dibandingkan dengan level output natural, sehingga output gap-nya akan negatif. Nah, yang satu lagi adalah ketika tingkat pengangguran ini sama dengan tingkat pengangguran natural, artinya U dikurangi UN ini sama dengan 0, maka output gap-nya juga sama dengan 0. Nah, interpretasi tersebut ya bisa kita interpretasikan seperti itu dengan menganggap bahwasanya L-nya ini adalah konstan. L-nya ini adalah konstan, sehingga kita bisa membuat interpretasi hubungan antara unsur yang di sini terhadap unsur yang di sini. Nah, teman-teman ya, jadi hubungan ya, jadi saya bisa tulis di sini ya. Saya akan kenalkan konsep yang dinamakan konsep Okun's Law. Jadi hubungan antara persamaan ini, yang saya maksud adalah persamaan ini ya, terhadap hubungan aktual antara output dan unemployment, ini disebutnya sebagai atau dikenal sebagai Okun's Law. Jadi nanti pada dasarnya Okun's Law itu menunjukkan hubungan antara hubungan aktual antara output dengan tingkat pengangguran. Kalau kurva Philip kan menunjukkan hubungan antara tingkat pengangguran dengan inflasi ya. Kalau Okun's Law dia menunjukkan hubungan antara output dan tingkat pengangguran. Oke, untuk Okun's Law nanti akan kita bahas ya, mungkin di video yang terpisah ya, untuk membahas secara khusus terkait dengan Okun's Law. Nah, sekarang ingat tujuan kita di awal, bahwasanya tadinya itu Philip curve itu adalah persamaan ya, yang menunjukkan hubungan antara pengangguran ya, antara pengangguran dan inflasi ya. Di sini Philip curve-nya adalah bentuknya seperti ini ya. Inflasi dikurangi dengan ekspektasi inflasi itu sama dengan negatif alfa dikali dengan
tingkat pengangguran dikurangi dengan tingkat pengangguran natural. Ini adalah persamaan dari kurva Philip. Kalau kita lihat, persamaan ini secara umum menunjukkan hubungan antara pengangguran dan inflasi. Nah, padahal kalau kita ingin membuat sebuah kurva yang itu paralel atau terhubung dengan ISLM ini, maka kita harus membuat bagaimana caranya persamaan kurva Philip ini tidak lagi menunjukkan hubungan antara tingkat pengangguran dan inflasi ini ya, tetapi dia harus menunjukkan hubungan antara output dan inflasi. Nah, sekarang kita akan tadi kita sudah melakukan derivasi ya, supaya kita bisa mendapatkan kurva Philip, tetapi sekarang kurva Philipnya menunjukkan hubungan antara output dan inflasi. Nah, ini adalah step terakhir ya. Kita akan copy ya yang kurva Philip ini ke bawah ya. Saya akan tulis ulang persamaan kurva Philip ini di bawah. Ini adalah merupakan tahap terakhir ya, supaya kita bisa mendapatkan persamaan kurva Philip yang menunjukkan hubungan antara output dan inflasi. Nah, jadi kalau kurva Philip yang modified ya, yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, bahwasanya kurva Philipnya persamaannya adalah seperti ini. U tingkat pengangguran, bahwasanya inflasi dikurangi dengan ekspektasi inflasi itu sama dengan negatif alfa dikali dengan tingkat pengangguran dikurangi dengan tingkat pengangguran natural. Ini adalah bentuk kurva Philip yang menunjukkan hubungan antara pengangguran dan inflasi. Nah, sekarang supaya kita bisa membuat atau merubah kurva Philip ini ya, persamaan kurva Philip ini menjadi hubungan antara output dan inflasi, maka sekarang kita akan sederhanakan dulu ya, persamaan dari kurva Philipnya. Saya sederhanakan menjadi misalnya kita balik ya bentuknya, supaya yang ruas kanan ini menjadi di ruas kiri. Jadi saya bisa tulis negatif alfa, kemudian U dikurangi UN, kemudian yang ini pindah ke kanan, P dikurangi P punya superscript di atas E ya. Oke. Nah, di sini teman-teman, tadi kan terakhir kita sudah dapat persamaan yang terakhir tadi ya, yaitu yang menunjukkan hubungan antara output gap dan tingkat pengangguran. Y dikurangi YN itu sama dengan negatif L buka kurung U dikurangi UN. Ini adalah persamaan dari kita tadi ya melakukan pendefinisian untuk yang unemployment. Oke. Nah, teman-teman, di sini kan kita punya U dikurangi UN ya. Yang ini merupakan salah satu komponen juga di kurva Philip yang ini. Ini kan kurva Philip nih. Ini kan persamaan kurva Philip ya. Kan persamaan PC ya, atau Philip curve. Nah, tadi saat kita menggambarkan hubungan antara unemployment dan output ya, yang diawali dari mendefinisikan unemployment, kita mendapatkan hubungannya seperti ini. Nah, di sini ada unsur U dikurangi UN, which is ini adalah juga menjadi salah satu unsur di persamaan Philip curve. Sehingga tujuan kita di awal supaya bisa membuat persamaan Philip curve ini menunjukkan hubungan antara antara inflasi dan output bisa tercapai dengan cara nanti mengganti U dikurangi UN ini dari persamaan Philip curve. Ya, jadi saya akan pisahkan supaya U dikurangi UN ini bisa kita pisahkan ke ruas kiri ya. Ini tadi sampai langkah ini ya. Sekarang saya akan pisahkan ke ruas kiri. Jadi saya bisa tulis ini negatif alfanya saya bisa rubah ke kanan ya. Jadinya sekarang U
UN. Ini karena dia pindah ruas ke kanan, dia akan menjadi pembagi. Dibagi dengan alfa. Nah, sekarang ya, di sini ada unsur U dikurangi UN, di sini juga sama U dikurangi UN. Jadi kita akan masukkan ini ke sini. Supaya nanti Philip curve yang kita dapatkan ini merupakan Philip curve, persamaan Philip curve yang menunjukkan hubungan antara output dan inflasi. Nah, sekarang saya tulis ulang. Jadi yang ini saya tulis ulang di sini ya, Y dikurangi YN sama dengan negatif L U UN. Ini U negatif dikurangi UN ini saya ganti dengan ini, karena dari Philip curve saya mendapatkan persamaan bahwasanya U dikurangi UN ini sama dengan inflasi dikurangi ekspektasi inflasi dibagi alfa, dibagi negatif alfa ya, ini ya saya kurangi karena ini negatif, jadi ini juga negatif tetap karena dia menjadi pembagi pas pindah ke ruas kanan. Jadi sekarang saya akan masukkan yang ini ke sini ya. Jadi YN sekarang negatif L ini adalah inflasi dikurangi ekspektasi inflasi dibagi dengan negatif alfa. Oke, saya scrolling ke bawah. Nah, sekarang teman-teman kita akan membuat persamaan ini lebih sederhana ya, persamaan Philip curve-nya ya. Pada intinya sekarang kita ada di level di mana kita bisa mendapatkan Philip curve yang menunjukkan hubungan antara output dan inflasi. Ini adalah unsur outputnya, ini adalah unsur inflasinya. Oke, sekarang ini akan kita buat menjadi lebih sederhana. Oke, sekarang alfa dan L-nya saya akan pindahkan ke ruas kiri ya. Jadi si L ini negatif L kalau dia pindah ke ruas kiri akan menjadi pembagi. Kalau negatif alfa ini kalau dia pindah ke ruas kiri akan menjadi pengalih. Berarti saya bisa menyederhanakannya menjadi seperti ini sekarang. YN dikali dengan negatif alfa, kemudian dibagi dengan negatif L sama dengan inflasi dikurangi dengan ekspektasi inflasi. Oke ya, kemudian ini bisa misalnya saya sederhanakan lagi yang ini ya. Berarti ini bisa saya tulis sebagai negatif alfa per negatif L, kemudian dikali dengan Y dikurangi YN, kemudian inflasi dikurangi dengan ekspektasi inflasi. Nah, teman-teman di sini karena saya punya negatif alfa dibagi dengan negatif L, berarti ini nilainya juga sama dengan alfa dibagi dengan L, positif alfa dibagi dengan positif L, sehingga sekarang persamaannya akan seperti ini. Nah, misalnya ini saya balik ya, supaya yang ini pindah ke ruas kiri dan ini pindah ke ruas kanan supaya kita mudah menginterpretasikannya. Berarti sekarang saya mendapatkan persamaan Philip curve yang itu menunjukkan hubungan antara output dan inflasi. Oke, ini pindah ke kanan. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan Philip curve yang itu menunjukkan hubungan antara output dan inflasi. Sekarang misalnya diasumsikan bahwa inflasi tahun ini misalnya sama dengan inflasi tahun sebelumnya,
maka ekspektasi inflasi ini ya bisa kita ganti dengan nilai inflasi pada tahun sebelumnya. Jadi misalnya kalau inflasi tahun sebelumnya saya notasikan sebagai Pi buka kurung min 1 ya. Kalau sebelumnya kita menulis inflasi pada tahun sebelumnya dengan Pi T min 1, sekarang kita akan tulis inflasi pada tahun sebelumnya itu sebagai Pi buka kurung min 1 kurung tutup. Kayak gitu. Jadi ini bisa saya ganti menjadi Pi buka kurung min 1 yang artinya adalah nilai inflasi tahun sebelumnya. Nah, teman-teman sekalian, nah sampai di sini ini adalah kurva PC yang terakhir kita peroleh ya. Yang ini menunjukkan hubungan antara output ya. Ini adalah output gap ya, teman-teman yang ini. Yang di dalam lingkaran ini adalah output gap. Sedangkan yang sebelah sini ini adalah the change of inflation atau perubahan inflasi. Jadi kalau dari persamaan kurva Philip yang baru ini kita bisa interpretasikan bahwasanya jika output gap ini positif, maka perubahan inflasi ini akan positif juga, akan meningkat ya. Intinya kalau ada peningkatan output gap, maka perubahan inflasi juga akan mengalami peningkatan. Ya, karena apa? Karena sekarang hubungan antara output dan inflasi hubungannya adalah positif ya. Dalam hal ini output gap dan perubahan inflasi. Nah, sekarang kita akan kembali ke ISLM yang sebelumnya sudah kita tulis di atas ya. Nah, ini adalah persamaan ISLM ya, teman-teman. Nah, di sampingnya, oke, saya akan copy paste ya, yang ISLM ini persamaannya. Saya taruh di sampingnya. Ini adalah persamaan IS ya. Kemudian untuk LM-nya, kurva LM itu adalah sama dengan nilai dari real interest rate ya. Kemudian tadi kita memperoleh persamaan kurva Philip yang menunjukkan hubungan antara output gap dan perubahan inflasi ya, yaitu Pi dikurangi Pi pada periode sebelumnya itu sama dengan alfa per L dikali dengan output dikurangi dengan output natural, atau ini di dalam kurung ini adalah output gap. Nah, jadi kalau kita gambarkan antara bentuk dari kurva ISLM dan kurva Philip curve yang baru ini ya, kalau kita gambarkan ke dalam sebuah kurva masing-masing persamaan ini, maka bentuk kurvanya akan seperti ini. Nah, teman-teman perhatikan ya, yang atas ini adalah kurva ISLM. Yang atas ini adalah kurva ISLM ya. Ini adalah IS, ini adalah LM. Sedangkan yang bawah adalah kurva PC ya, atau Philip curve. Nah, teman-teman perhatikan di sini untuk ISLM ya, dia equilibrium di titik A, yaitu outputnya adalah sebesar Y, sedangkan suku bunga realnya adalah sebesar R. Nah, dari titik A ini kita gambar lagi kurva PC-nya, bentuknya seperti ini ya, karena ingat kurva PC bentuknya slope-nya positif. Kenapa? Karena kita tahu dari persamaan kurva PC yang terakhir kita dapatkan, yaitu hubungan antara output gap dan perubahan inflasi, dia ininya positif ya, ini simbolnya positif di sini. Sehingga kalau output gap-nya meningkat ya, artinya kalau
output Y ini lebih tinggi daripada Y natural, output natural, maka nilai inflasi juga akan lebih tinggi daripada nilai inflasi sebelumnya. Nah, jadi persamaan ini bisa kita gambarkan menggunakan kurva PC ini. Nah, ketika ISLM ada di titik A ini, maka outputnya sebesar Y. Dan kalau kita paralel ya dengan kurva PC ini, di kurva PC ini Y-nya juga akan sebesar ini ya. Kemudian untuk inflasinya berapa ya? Perubahan inflasinya adalah ada di titik ini, yaitu Pi dikurangi inflasi sebelumnya, nilainya atau perubahan inflasinya akan sebesar ini. Nah, kita juga bisa di kurva PC ini melihat di mana sih titik ketika output itu berada di output natural ya, atau output potensial ya. Output potensial itu terjadi ya di titik ini ya, yaitu sebesar YN. Itu terjadi ketika apa? Ketika perubahan inflasi itu sama dengan 0. Artinya inflasi pada tahun ini itu sama dengan nilai inflasi tahun sebelumnya, yaitu saat perubahan inflasinya sama dengan 0, itulah kondisi ketika output itu berada di titik naturalnya atau di titik potensialnya atau kita sebut YN. Oke. Jadi ini adalah bentuk kurva ISLM-PC ya. Nah, dengan model ISLM-PC ini kita akan bisa melakukan analisis kira-kira kalau ada shock, maka apa yang akan terjadi di sisi output dan apa yang akan terjadi di sisi inflasi, serta apa yang akan terjadi di sisi suku bunga real. Jadi, melalui model ISLM-PC ini, kita akan mampu melakukan analisis bagaimana kalau terjadi shock. Shock itu akan mempengaruhi 3 variabel ini bagaimana ya. Jadi variabel yang pertama adalah output, yang kedua adalah suku bunga real, dan yang ketiga adalah perubahan inflasi.